Hari ini Bufa suspend, tapi Mina, Raja, Ratu pada ngacir. Raja dan Ratu bahkan, kok Raja dan Ratu, Mina dan Raja itu ARA nih. Tapi cuan buat yang tadi sempet beli gitu ya, dan udah jualan mungkin, picuan lah. Dan seperti biasa kalau udah pada naik kayak gini, pasti muncul pertanyaan, masih bisa lanjut nggak? Kemudian masih aman nggak dibeli gitu lah ya. Tonton sampai selesai karena kita akan bahas gimana strateginya. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini menguat 0,9%, tutupan di 8602,13. Seperti yang kita bahas kemarin, meskipun kemarin itu IHSG-nya melemah 0,6%, tapi nggak ada tanda bearish reversal yang cukup signifikan, masih oke-oke aja gitu loh ya. Ya selama ini IHSG turunnya nggak ke bawah 8361 masih aman lah. Tapi ketika breakdown 8361 maka ada peluang terkoreksi lebih dalam. Jadi tetap stay safe aja meskipun IHSG-nya masih aman, masih uptrend, masih terjaga uptrendnya. Masih ada peluang tuh ke 9000 gitu ya. Tetap buat yang trading terutama jangka pendek, strategi antisipasinya kayak trailing stop, stop loss, kemudian take profit juga perlu dipasang kalau perlu gitu ya. Tujuannya supaya nggak telat jualan aja. Dan sebelum saya lanjut, saya mau info dulu kalau besok hari Sabtu tanggal 29 November 2025 kami ada bimbel cuan. Kita akan bahas tentang momentum identification gitulah ya. Gratis bimbel cuannya, link daftarnya ada di deskripsi di bawah, saya taruh di bawah, langsung daftar aja. Bimbel cuannya mulai jam 9 sampai jam 10 pagi, gratis. Kita akan sharing tentang gimana cara ngelihat momentum di dalam tren dengan cara yang mudah gitu. Gimana cara mudah ngelihat momentum dalam tren gitulah ya. Lanjut kita bahas saham yang udah kasih cuan. Hari ini ada beberapa saham yang udah kasih cuan yang mau saya bahas. Ada 1, 2, 3, 4 saham. Empat-empatnya dapat dari live trade atau empat-empatnya di spill waktu live trade pagi tadi sih ya. Dan yang pertama ada Bumi. Ya, Bumi juga hari ini top value. Bumi naik lagi menguat 10% sih. Tadi pagi itu di spill Bumi beli di bawah sini nih. Sekitar 244 seingat saya sih ya. 244 atau 246 lah. Sekitar itu. Ya, anggap aja misalnya kebelinya di 246. Tadi sempat naik ke 266 atau ke 260 juga itu udah lumayan lah ya. Tadi sempat naik ke 266 itu udah dikasih cuan 8%-an. Buat yang tadi beli dan belum jualan, pasang trailing stopnya di 254, jadi supaya nggak hilang tuh cuannya kalau ternyata besok balik arah. Buat yang udah jualan, happy cuan. Intinya sih happy cuan sih Buminya. Kemudian yang kedua ada Excel. Ini juga tadi di spill waktu live trade pagi, belinya di sini nih 2780 dan sempat naik sampai ke 2950, lumayan itu ya. Buat yang udah jualan happy cuan, yang masih ada barang trailing stop pasang sekarang juga boleh di 2430. Jadi kalau lanjut turun lagi breakdown 2840 ya TP dulu aja, masih ada sisa cuannya harusnya ya. Happy cuan. Excelnya juga. Next ada Panin nih, Panin Live tutup di 268 hari ini. Tadi pagi itu di spill belinya di 254 256 sih seingat saya ya. Situlah. Ya sempat naik sampai ke 268, tutupan juga di 268. Buat yang masih ada barang sampai penutupan ya ada cuan 5%-an. Trailing stop pasangnya di 262, sebawah-bawahnya di 260 lah, jangan terlalu bawah biar nggak terlalu banyak hilangnya kalau misalnya besok nggak lanjut naik tapi malah kempes. Mudah-mudahan sih lanjut ya. Kalau kita lihat price actionnya ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 278 atau bahkan 280. Tapi tetap strategi antisipasinya trailing stop gitu buat yang masih ada barang dan masih mau hold, siapa tahu nyampe ke 278 gitu ya, dipasang tuh trailing stopnya ya. Pasang di berapa tadi? 262, 260 gitu boleh lah. Next ada masih Panin lagi, PNBN.
Ini juga naik tutupan di 11.50. Tadi pagi itu di spillnya di 10.70 ya, seingat saya 10.55 ding, tadi itu 10.55 ya. Tadi itu masuk radar waktu nembus 10.40, cuman pas saya buka udah di 10.55. Gitulah kurang lebih. Dan tutup di 11.50 lumayan tuh, dari 10.55 ke 11.50 itu ada dikasih cuan 9%an. Jadi buat yang masih ada barang tuh ya, trailing stop pasang di 11.25. Buat yang udah jualan ya happy cuan lah, jualan di berapapun yang penting cuan ya happy cuan. Pasang trailing stopnya sekarang nih, karena ini udah ngetes area-area yang masih yang sangat memungkinkan direspon jadi resisten, dan sampai sore ini direspon jadi resisten tuh. Paling ada rejection dikit tuh ya, jadi shadow atas nih setelah ngetes 11.70. Jadi buat yang masih ada barang si PNBN pasang trailing stopnya. Kemudian berikutnya kita bahas stock IDs kemarin. Pertama CPRO, strateginya beli di 65, hari ini tutupan 65. Buat yang masih ada barang, simpan dulu nggak masalah selama nggak ke bawah 63 lah ya. Mudah-mudahan sih membal dalam waktu dekat ke depan dan nyamperin 70-an lagi, 72 gitu. Next, GPRA ya, strateginya tadi itu ngantri di 136, stop loss di bawah 132, dan target TP1 range-nya di 144 sampai 148. Mudah-mudahan udah pada dapet barang dan tinggal nunggu nih. Hari ini tutup di 139 ya, bikin close hari ini itu jadi yang paling tinggi selama bulan November. Mudah-mudahan lancar tuh ke 148, 150 lah ya, nanggung. Mudah-mudahan lancar ke 150 lah. Jadi selama nggak ke bawah 132 ini masih aman nih disimpan. Next ada MBMA. Nah kalau ini belum dapat barang karena strateginya ngantri di 565 ya. Ngantri 565 tujuannya sih biar nggak terlalu lebar stop lossnya, karena stop lossnya di 520. Cuman ini malah anteng di atas gini ya. Jadi kalau besok ternyata nembus 595 buat fast trade dulu oke lah. Jadi ini MBMA buat bekal fast trade besok bisa. Kemudian kita bahas Happy Group nih. Mina Raja Ratu. Bufanya sih suspend. Kemarin Mina Raja Ratu anteng, bufanya kenceng banget ya. Terus bufa suspend, Mina tutupan ARA di 300. Tadi pagi sih sempet di spill, cuman mungkin nggak semuanya beli atau banyak yang nggak dapet barang gitu ya. Ya udahlah. Tapi buat yang udah beli happy cuan, dan jangan lupa pasang trailing stop. Kenapa? Karena kalau kita lihat di strukturnya nih di intraday-nya ya, struktur di intraday sebenarnya oke nih, intraday-nya uptrend lah, ini masih uptrend lah. Cuman ini kelihatan selama dia pullback terakhirnya kan di 282 ya. Jadi trailing stop buat yang punya barang apalagi modal di bawah, pasang di 280 boleh tuh. Karena selama dia nggak ke bawah 282, peluang untuk lanjut ke atas masih ada. Dan ini hari ini tutup arah nih ya. Mudah-mudahan nggak suspend. Semoga besok masih bisa kasih cuan-cuan lagi ya. Nama ada tambah-tambahan 5% misalnya ya. Dan mudah-mudahan di kasih ya, mudah-mudahan nambah 5%, lumayan lah gitu ya. Pasang trailing stopnya dulu aja buat yang udah punya barang. Yang jadi PR adalah buat yang belum punya barang dan pengen beli. Sebenarnya strateginya sama sih. Selama dia nggak ke bawah 282 nih, ini mau diincer boleh, monggo. Tapi stop loss 280 itu sih. Area belinya 294, 292 kali ya. Ya 292, 294 tuh boleh. Stop loss 280 aja. Jadi beli di area tinggi, jadi pasang stop lossnya. Kalau breakdown 282 ya exit dulu, kita tunggu di area bawah. Siapa tahu ada koreksi yang nyamperin 260 atau bahkan lebih bawah gitu ya. Ya, semoga memberi insight si Minanya. Kemudian berikutnya Raja. Enggak betul. Nah, si Raja tutup arah juga di 6,5. Saya sih nggak expect hari ini tutupan arah ya. Cuman yang saya expect itu dalam waktu dekat nyampe di 5675 atau 5700 lah. Ya harapannya hari ini nyampe, di minggu inilah nyampe langsung di breakout ternyata.
bagus lah. Bagus lah, ini kan ada setup nih kemarin ya. Target TP1 5125, target TP 25700, 5975, 5700. Sorry, 6000. Kemudian kalau tadi saya sempat bilang 5700 ralat lah ya. Sorry, benar sih 5700 yang tadi. Ini target TP2-nya 6000, 5975, 6000. Target berikutnya itu di 7350. Mudah-mudahan sih bisa nyampe sana tuh, 7000-an lah ya. Buat yang udah punya barang mah enak aja nih. Gampang, tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya ini kita tinggal ikutin strukturnya, gampang aja. Di 6325 atau 6300 mau pasang trailing stop situ boleh, dibagi-bagi juga boleh, pecah-pecah gitu ya. Nextnya di 6100 ya. Ini sih kalau di intraday-nya ya, selama dia nggak ke bawah 6350 masih ada peluang untuk lanjut ke atas tuh. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa ke atas, dan karena hari ini tutup arah, mudah-mudahan besok masih bisa dikasih lah ya. Ada lebih-lebihan dikit itu, siap-siap jualan atau TP-TP dulu, entah sebagian atau seberapa, tinggal diatur aja gitulah. Kemudian buat yang belum punya barang sih yang agak repot. Kalau ini saya ngarepnya koreksi agak dalam, jadi sabar dulu aja buat yang belum punya barang atau pengen buyback gitu ya. Siapa tahu ngetes ke bawah 6000 dulu lah, 5600-an, 5700 gitu, baru membal ya dibeli lagi, oke. Atau bikin suatu pola yang menunjukkan itu pola continuation dulu aja untuk lanjut ke 7000-an gitu ya, baru dibeli lagi. Itu sih. Kemudian yang berikutnya ada Ratu hari ini naik, nggak arah tapi naik lumayan sampai nge-breakout highest Oktober ya. 10975 di breakout, tutup 9400, sempat naik ke 11650 tapi oke lah, tutup di 11400. Nah ini juga saya nggak expect naiknya langsung ngegas, langsung nge-breakout 11 ribuan sih. Yang saya harapin cuman paling tidak tutup di atas 10350. Hari ini iya tutup di atas 10350, bahkan tutup di atas 11.000. Ini ada setup next targetnya di 13325 lah ya, 13300-an lah. Jadi masih ada peluang ke sana nih. Buat yang udah punya barang tinggal pasang trailing stop seperti biasa. Gampang ini pasang trailing stopnya. Ini di intraday ini terlihat seperti continuation ya. Maksudnya probabilitasnya ini patternnya kebentuk lebih ke pattern continuation. Jadi mudah-mudahan besok masih lanjut, dan trailing stopnya sebawah-bawahnya itu di 10850, atau pasang aja di sini nih 11100 gitu trailing stopnya ya. Sekarang kan 11400, jadi ada kempes 300 perak jualan. Nah buat yang pengen beli nih, sebenarnya kalau udah kayak gini nih, ini kalau udah bikin swingnya di intraday ini bagus sebenarnya. Swingnya kayak gini ini cenderung continuation ya, apalagi waktu nge-swing meskipun dia nggak bikin higher high nih tadi di sesi 2, tapi highest close. Kalau kita ganti ke line chart itu higher low masih. Kemudian kalau pengen beli, pertama level stop lossnya sih yang aman sih di sini ya. Maksudnya yang aman itu yang lebih fleksibel, itu lebih masuk akal di 10850 stop lossnya, tapi kayaknya kejauhan dah. Jadi 11100 aja stop lossnya kalau mau belinya. Siapa tahu masih disamperin itu di 11300-an atau 11200 gede itu ya, kali-kali masih disamperin tuh ya. Atau buy break ntar kalau nembus 11600 ya, 11600 ditembus, beli, stop lossnya tapi tetap di sini di 11125 atau 11100. Targetnya tetap incar target 13 ribuan itu ya. Kalau saya pribadi lebih ngarep dia nyentuh area 10200 dulu lah. Jadi entah itu kapan disamperinya ya, tapi maksud saya adalah selama belum nyampe area target nih dari setup yang udah kebentuk tuh, terus ada swing yang tanda kutip cukup sehat gitu ya, ngetes area 10200, boleh tuh diincer, stop lossnya cukup di bawah 9,5 gitu kali ya ratunya ya. Next kita bahas saham yang di
request yang ada di kolom komen. Kali ini ada 2 saham yang di request. Pertama MMIX. Pertanyaannya sih strategi untuk buy on weakness. Oke. Ini higher low, lower high, lower low. Mudah-mudahan nih data saya bener. Coba saya compare di TradingView. Bener lah ya. Enggak ding. Nggak bener ini datanya. Saya pakai TradingView aja lah di MMIX ya. Nah, kan gini nih MMIX nih. Oke. Nah, struktur udah kebentuk. Low valid di sini 175 ya. High validnya yang belum, karena waktu kemarin turun itu nggak ke bawah 218. Jadi gampang sebenarnya. Selama dia nggak ke bawah 218, peluang untuk lanjut ke atas itu masih ada ya. Dan ini area order block udah dites memang, tapi masih jadi support. Jadi kalau misal ini kan udah beberapa kali jadi support ya, dan terakhir ini rejection hari ini nih, setelah kemarin merah, hari ini bikin pantulan, itu bagus tuh. Jadi 3 candle terakhir atau 2 candle terakhir ini menunjukkan pola bullish reversal yang oke sebenarnya. Kalau mau ngantri 2, 3, 4 oke, sedikit di atasnya oke. Yang jelas stop lossnya itu kalau turun dan tutup di 216 atau lebih bawah gitu sih. Mudah-mudahan dia bisa naik sampai lanjut minimal nge-breakout 266 gitu sih. Kalau misal dapat barang di 234 atau 236 situ, area situ 234 236 ya. Harga naik ke 260-an, rasionya udah oke tuh. Jadi mau TP sebagian dulu boleh, monggo. Mau TP semuanya juga bebas, diatur aja. Yang jelas beli di harga sekarang pun sebenarnya nggak masalah, asal sanggup diterima tuh ya. Stop loss di bawah 218. Dan menurut kalau preferensi saya nih rasionya jadi kurang oke. Kalau beli di sekarang dengan target yang tanda kutip rasional itu masih di sekitar 260 266 gitu. Itu sih paling, mudah-mudahan jawab. Kemudian yang kedua ada SIMP. Si SIMP sebenarnya ada setup nih dan udah nyamperin area beli di 605 610 lah ya. Target TP1 di 700 705 belum disamperin. Jadi masih oke lah kalau di hold buat yang udah punya barang. Buat yang belum beli, incer area 605 610 juga masih nggak apa-apa, atau pasang 2 antrian 610 dan 585. Stop lossnya sama-sama di bawah 565 soalnya gitu sih. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 565 masih aman-aman aja ini SIMP. Mudah-mudahan lancar ke 700-an. Kapan nyampe sana itu yang saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya ya, polanya ini, mudah-mudahan sih ini udah nggak pengen main ke bawah 600 lagi tuh. Karena ini nih area 610 terus 615 nih penting nih, berarti ini. Hari ini tutup di atas 615 kan, sempat turun ke bawah 615, sempat ngetes 610 lagi gitu ya. Kemarin tutup di 610 terus hari ini hijau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa naik nih. Atau kalau ternyata besok naik ke atas 625 mau langsung dibeli ya, monggo. Stop lossnya di 600 atau sedikit lebih bawah dari itu. Gitu deh. Ya, target TP1 tetap di 700-an. Next kita bahas udah sekarang saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis ya, 27 November 2025. Ada 1 2 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama ada BKSL. Hari ini naik. Ini buat yang belum punya barang aja, karena mungkin udah ada yang punya barang, karena saya sempat bahas BKSL menarik di sekitar 120-an, 126 sampai 120-an. Mungkin udah ada yang beli, jadi hold aja nggak apa-apa, nggak perlu nambah nggak apa-apa. Atau pengen buyback boleh pakai strategi ini ya. Karena hari ini BKSL tutup di atas 136 tuh, tutup di 138 ya, menguat 8,7
8,7%. Yang menarik bukan menguat 8,7%-nya, tapi tutup di 138-nya sebenarnya. Jadi dia bikin highest close baru di bulan November. Dan kalau kita ganti view-nya ke line chart, ada higher high gitu kan ya. Buat yang belum punya barang, karena ini juga bisa dianggap ada setup juga, membal dari area yang oke dan ada setup, ngantri 130 boleh, atau buat yang mau buyback gitu ya, mungkin udah jualan mau buyback ngantri 130 boleh. Stop lossnya di bawah 124 sih, atau sedikit lebih bawah juga nggak masalah. Kalau kena stop loss jangan langsung ditinggal ya, pantau dulu karena setupnya masih bisa dipakai nih. Stop lossnya tetap tapi di bawah 124 untuk strategi yang ngantri di 130 ya. Kalau turun dan tutup di bawah 124 itu berarti gagal. Target TP1 masih di 152. Jadi kalau dapat barang di 130 terus stop loss ya di bawah 124 itu risk reward rasionya oke itu, dengan target di sekitar 150-an. Kemudian ya itu yang pertama BKSL. Yang berikutnya ada Seger. Hari ini menguat 3,2%, tutup di 456, dan tadi sebenarnya sempat naik sampai ke 472, cuman kempes tutupannya di 456. Oke, nggak masalah. Ada dua hal yang menarik si Seger ini sih. Pertama, dia sempat naik sampai ke atas 460, itu satu hal yang oke, satu hal yang bagus. Setelah dia berhasil naik itu ya, terus turun, nembus pullback terakhirnya sebagai inducement, artinya high yang di atasnya jadi high valid nih. Kalau breakout 575 lagi ada break structure dan sah lanjut uptrend gitulah ya. Kemudian hari ini naik ke atas 460, berarti ya kalau kita lihat perjalanan harga dari puncak Oktober atau di 575 sampai sekarang, 460 tuh pullback terakhirnya, nembus pullback terakhirnya. Kemudian ada setup juga dengan tutup di 456. Jadi menarik buat yang belum punya barang, pengen beli atau pengen buyback, boleh ngantri di 440. Stop loss kalau turun dan tutup di 420 atau lebih bawah. Dan target TP1 ada di 478 ya benar, 478 480 gitulah ya, sampai 48 range nya. Target TP2 sih di 500an lagi, 510. Mudah-mudahan sih lancar ke 480 ya, paling enggak. Kemudian berikutnya ada TAPCI, saham yang beberapa hari lalu pernah masuk ke dalam list rekomendasi dan belum dapat barang karena strateginya masih ngantri di 1690 belinya. Sampai sekarang belum dapat dan masih bisa diantriin. Jadi buat yang belum pasang antrian dan minat pengen beli TAPCI, silahkan ngantri di 1690 atau pasang 2 1690 dan 1640. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1600. Target TP1 ada di 1890 terus 1900 itu ya, mudah-mudahan disamperin dan lancar ke 1900-an. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.